dahulu membahas Injil. Izinkan saya membaca Injil kita dari Matius 14, 22, 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-murid yang sudah berapa mil jauhnya dari pantai diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi karena Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Maka Yesus datanglah. Kata Yesus datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Injil kita pada hari ini merupakan sambungan atau lanjutan dari Injil minggu yang lalu. Minggu lalu kita mendengar dan juga bersama-sama belajar tentang bagaimana Yesus melakukan mukjizat pelipat gandaan roti. Dan kita belajar sangat dalam ya, sangat dalam arti dari mukjizat tersebut. Bagi teman-teman yang belum mendengar, belum dengar dan menyaksikan juga bersama-sama belajar minggu lalu tentang mukjizat penggandaan roti, bisa lihat di YouTube ya, channel yang sama yakni Faithline. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kisah Yesus di Matius 14, apa yang terjadi setelah Yesus menggandakan roti. Ya, kisah berjalan di atas air ini dicatat, ditulis di ketiga Injil. Oke. 2 Injil sinoptik, Matius dan Markus, dan 1 Injil Yohanes ya. Matius 14, kemudian Yohanes juga ada 15, 15, 25, dan terakhir di Markus 6, 45, 52 ya. Injil Lukas tidak mencatat itu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ini disebut sebagai mukjizat kembar. Ya, kenapa? Karena di dalam ketiga Injil tersebut, ya, mukjizat penggandaan roti selalu diikuti oleh berjalan di atas air. Jadi mereka menjadi sebuah satu kesatuan, ya, satu kesatuan yang impaknya luar biasa bagi para murid, sehingga mereka tidak mau memisahkan dua hal ini, mukjizat penggandaan roti dan Yesus yang menampakkan diri dan berjalan di atas air. Ya, yang unik dari Injil Matius yang kita bahas hari ini adalah peran dari Petrus. Ya, dialog Petrus dengan Yesus ini unik di Injil Matius. Nah, dari sini kita bisa melihat siklus hidup Yesus. Siklus hidup Yesus itu seperti apa sih? Jadi pertama pewartaan dan mukjizat, ya, pewartaan dan mukjizat. Jadi setelah Yesus melakukan pewartaan dan mukjizat penggandaan roti, apa yang dia lakukan kemudian? Dia beristirahat dan berdoa. Ya, berdoa dalam keheningan, berdoa sendirian. Tapi setelah itu dia melanjutkan, setelah beristirahat kemana? Dia menemui para muridnya dan mengajar mereka. Ya, jadi siklusnya seperti itu. Jadi setelah Yesus beristirahat, dia menuju kembali kepada para muridnya dan mengajar mereka. Sama juga dengan adegan atau dengan event, dengan cerita pada kesempatan ini disambung dengan yang minggu lalu. Yesus mengadakan mukjizat, ya, mengajar orang banyak, kemudian dia beristirahat minggu ini, dan dia datang kembali kepada para murid ya, untuk mengajarkan sesuatu. Apa yang ingin diajarkan Yesus pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama dalami. Dan Yesus juga mengajarkan kepada kita betapa pentingnya beristirahat dan berdoa. Bahwa doa itu adalah bentuk istirahat. Kalau kita kembali ke kitab Kejadian, Tuhan
menciptakan hari ketujuh. Ya. Dan Tuhan menciptakan hari ketujuh ini untuk satu tujuan, untuk beristirahat. Ya. Dan bukan Tuhan yang beristirahat secara khusus karena Tuhan tidak butuh istirahat, tapi bagi manusia untuk beristirahat dengan Tuhan. Setelah 6 hari bekerja, hari ketujuh beristirahat. Tetapi istirahatnya bukan malas-malasan, tetapi beristirahat bersama Tuhan. Dan ini yang dilakukan dengan Yesus. Setelah dia bekerja, dia beristirahat. Tapi beristirahatnya dengan Tuhan di dalam doa. Jadi ini a reminder, sebuah peringatan bagi kita semua, undangan bagi kita semua, ajakan bagi kita semua untuk bersama-sama ya beristirahat di dalam Tuhan. Tidak semua hal, ya mungkin ada yang dari kita ini workaholic yang suka kerja keras. Termasuk saya sendiri, dan Injil ini mengundang saya untuk beristirahat. Ya, take time ya, mengambil waktu untuk bersama dengan Tuhan. Jadi dalam konteks saya sebagai rohaniawan, saya punya komunitas dan salah satu bentuk hidup komunitas adalah doa bersama. Ya, doa bersama dan ada jadwalnya ya, pagi dan sore. Dan tentunya nanti malam-malam bersama ya doa konfetorium, doa penutup. Dan biasanya kalau saya agak sibuk, saya kadang-kadang ya melewati doa tersebut ya, tidak berdoa. Dan komunitas mengingatkan saya, ayo Bayu jangan lupa berdoa. Ya, jangan lupa untuk beristirahat dengan Tuhan. Karena pelayanan ini ya saking banyaknya kadang-kadang kita mengorbankan yang esensial, yaitu hidup doa. Dan puji Tuhan saya punya komunitas yang selalu mengingatkan saya, yang hidup doanya regular, dan mengingatkan saya tidak, ya kalau saya tidak hadir dalam doa diingatkan supaya berdoa dan beristirahat dengan Tuhan. Juga dengan teman-teman ya yang mungkin sibuk dengan banyak hal, termasuk sibuk dalam pelayanan ya. Lupa untuk berdoa ya. Jadi kadangkala kita hanya berdoa itu kalau kita tidak sibuk. Tapi kapan sih tidak sibuk? Setiap hari sibuk ya. Kita hanya memberikan sisa-sisanya kepada Tuhan. Dan ini tentunya suatu hal yang tidak merefleksikan, tidak mencerminkan ya murid-murid Yesus. Kita bisa belajar banyak dari Yesus yang selalu memberikan waktu untuk beristirahat dan berdoa. Nah, oke, sekarang kita masuk konteks cerita hari ini ya. Jadi para murid sebenarnya sudah menyeberang dan sudah berada di setengah danau Galilea, beberapa mil dari pantai ya, dari tepi pantai. Dan kalau kita lihat Injil Yohanes mengatakan sekitar 4 sampai 5 kilometer dari pantai. Itu ya lumayan jauh ya, lumayan jauh dari pantai. Dan tentunya akan sangat susah sekali bagi kita untuk berenang dengan jarak 4 sampai 5 kilometer ya. Saya suka berenang tapi jarak 2 meter saja sudah kesulitan. Ini 4 sampai 5 kilometer ya. Dan sekitar jam 3 pagi. Jadi ini malam-malam ya, malam-malam. Tapi tentunya kita tahu bahwa bagi para nelayan waktu malam hari itu adalah waktu terbaik untuk mencari ikan. Kita tahu ya. Kenapa? Karena tidak panas, ya tentunya tidak panas. Kedua, ikan-ikan biasanya saat malam hari karena tidak panas, mereka akan lebih dekat ke permukaan air sehingga lebih mudah ditangkap ya. Ya zaman dulu juga belum ada mesin, belum ada alat penangkap yang canggih, modern seperti sekarang, sehingga belum ada GPS ya. Untuk cari ikan belum ada sonar. Jadi mereka menggunakan teknik-teknik sederhana tradisional, termasuk memancing pada malam hari. Ya, bisa dilihat di layar ya, di screen jenis perahu yang digunakan ya. Modelnya seperti itu. Modelnya seperti yang di layar, sekitar 8-9 meter panjangnya. Lebarnya 1 sampai 1,5 meter ya. Kecil sebenarnya. Cukup buat 11-12 orang, 13 orang bersama Yesus ya. Dan kita lihat perahu ini menggunakan layar ya, dan ada juga dayungnya. Jadi kalau anginnya tidak sesuai dengan tidak ada angin atau
anginnya berhalangan, harus angin ya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh nelayan, ya bertentangan dengan arus ya, dengan arah angin, maka bisa digunakan menggunakan dayungnya. Tapi permasalahan juga ada ya. Kalau ini terjadi di Danau Galilea, nanti akan saya terangkan Danau Galilea itu seperti apa dan bagaimana. Ya, menghadapi badai dan ombak kuat yang menghantam perahu. Dikatakan bahwa anginnya ini ya, angin sakal atau angin yang kuat, yang bertentangan, ya, yang berhalangan, ya, yang menabrak kapal. Jadi mereka bayangkan tidak bisa menggunakan layar, harus menggunakan dayung, ya, untuk mencapai tujuan mereka. Dan mereka sebenarnya melawan angin, ya, melawan angin yang kuat. Tidak hanya melawan badai, tapi juga melawan angin. Jadi bagaimana susahnya menjadi nelayan pada masa lalu, apalagi saat badai. Makanya waktu zaman Yesus tingkat kapal yang karam ya sangat tinggi. Dan ini kehidupan realitas yang terjadi zaman tersebut. Tapi jangan lupa bahwa banyak dari murid adalah nelayan-nelayan profesional atau berpengalaman. Petrus tentunya mereka tahu bagaimana menavigasi, bagaimana dan menarik menarik adalah mengatakan bahwa murid takut saat hadapi badai. Mereka ada yang air ini, jadi ini saya akan terang lebih lanjut ya. Menarik. Mohon maaf, ternyata signalnya bermasalah. Sebentar saya coba cari solusi. Mohon maaf. Ya. Sebentar, coba saya cari solusi dengan mengganti server. Ya, kita kembali. Mohon maaf atas gangguannya. Oke, kita kembali ke sini. Ya, mohon maaf atas gangguannya ya, gangguan teknis, kita kembali ya. Jadi pengalaman ya, menjadi nelayan berpengalaman. Jadi ekspresi mereka yang tidak takut ya bisa kita jelaskan kenapa, karena mereka nelayan berpengalaman. Tetapi saat melihat sesuatu yang tidak biasa seperti Yesus yang berjalan di air, mereka yang ketakutan menulis sana. Oke, Danau Galilea itu di mana? Danau Galilea itu di utara Israel, ya bagian utara Israel. Galilea itu daerah utara. Jadi Israel itu biasanya dibagi 3 wilayah ya. Wilayah selatan itu Yehuda, ya, wilayah Yehuda yang di situ ada kapital atau ibu kotanya Yerusalem di selatan. Di tengah itu daerah Samaria, ya. Kemudian di utara itu daerah Galilea. Dan Galilea salah satu feature dominan ya, feature alam dominannya adalah ini, Danau Galilea. Danau Galilea sendiri sekitar 21 km panjangnya, lebarnya sekitar 13 km. Kalau kita bandingkan dengan Danau Toba, tentunya Danau Toba lebih besar ya, lebih besar. Nah, ini danau air tawar, dan karena ini danau air tawar, banyak ikan di sana, ya banyak ikan, dan juga memberikan kehidupan kepada banyak orang yang di sekitar danau, ya banyak yang menjadi nelayan, tetapi juga dengan irigasi yang cukup, ya pertanian, ya perkebunan bisa
terjadi di sana ya, bisa tumbuh dan berkembang. Jadi kita bisa bayangkan ini sebenarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada danau ini, termasuk murid-muridnya Yesus. Jadi bagaimana hidup Yesus, ya pewartaan Yesus sebenarnya berada di sekitar sini, ya, di sekitar sini. Dan kemudian baru pada akhir hidupnya dia menuju ke Yerusalem, turun ke selatan, ya. Tapi masa hidupnya banyak mukjizat, banyak pewartaan terjadi di sekitar danau ini. Danau ini juga disebut sebagai Danau Tiberias karena salah satu kota besar di pinggir danau ini adalah kota Tiberias. Kota Tiberias sampai sekarang masih ada. Dan kalau teman-teman ke Israel, ya jangan lupa mengunjungi kota Tiberias dan danaunya tentunya ya. Dan kota-kota kecil lainnya ya, ada kota Magdala, tempat lahir dan asal dari Maria Magdalena, dan juga ada Kapernaum ya, Kapernaum tempat tinggal dari Petrus dan keluarganya dan lain-lain ya. Ini situs penting karena banyak kegiatan Yesus, entah pengajaran maupun mukjizat terjadi di sekitar sini. Jadi kita bayangkan terjadi mereka diombang-ambing di tengah danau ini. Dan Yesus berjalan di atas danau. Iya. Oke. Sebelum saya lupa, mungkin kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan, silakan ditulis di kolom ya, di kolom apa namanya, kolom chat ya, bahwa di YouTube maupun di Zoom. Ya. Ya. Mari kita teruskan apa yang terjadi. Sekarang kita lihat ceritanya ya. Ceritanya kalau kita coba lihat polanya apa yang terjadi ya. Pertama Yesus hadir dan berjalan di atas air. Kemudian yang biru ini adalah reaksi para murid. Ya, murid ketakutan. Ya, murid ketakutan dan melihat seperti melihat hantu. Ya, mungkin sepertinya realitas hantu atau melihat hantu itu bukan sesuatu yang hanya pada zaman kita, tapi sejak zamannya para rasul ada yang namanya hantu ya. Ya, hantu itu apa ya? Itu mungkin adalah roh jahat yang menampakkan diri untuk mengganggu kita ya. Tetapi Yesus tentunya bukan hantu ya. Makanya Yesus perlu menerangkan ya, siapa dia? Ya, Yesus menjawab, memperkenalkan diri supaya mereka tidak takut ya. Tenanglah ya. Do not be afraid ya. Aku ini. Jangan takut. Ya, aku ini. Jangan takut. Nah, saat para murid mengetahui itu, kemudian masuklah si Petrus ya. Kita tahu Petrus itu kan murid yang sangat impulsif ya, yang sangat tergesa-gesa ya. Ngomong duluan baru mikir latih. Dan inilah bagian dari karakteristik keras dan impulsif dari Petrus. Ngomong dulu baru mikir kemudian ya. Dan Petrus bilang, reaksinya Petrus bilang apa? Kalau Tuhan, kalau itu engkau sungguh, kalau engkau adalah sungguh Yesus, sungguh maka biarlah aku berjalan menuju engkau. Jawaban Yesus apa? Ya, Yesus setuju dan bilang, datanglah. Oke, come. Kemudian Petrus pun mulai berjalan ya. Dan dia berjalan di atas air seperti Yesus. Tetapi, nah ada tapinya. Setelah dia diterjang angin kencang, saat ada angin kencang datang, dia mulai kehilangan fokus dan dia mulai tenggelam. Ya. Jadi awalnya dia bisa berjalan di atas air karena dia fokus sama Yesus. Ya, tetapi saat dia terombang-ambing, ada gangguan, ada gangguan dari angin, ada angin kencang datang, dia fokusnya mulai hilang dari Yesus. Dan saat dia fokusnya hilang dari Yesus, dia mulai tenggelam. Iya, mulai tenggelam. Jadi ini kita bisa belajar banyak dari Santo Petrus ya, Santo Petrus. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam hidup kita juga sering lepas fokusnya di Yesus ya. Oke, apa yang Yesus lakukan? Yesus membantu Petrus, lalu kata Yesus apa? Hai orang yang kurang percaya, kenapa engkau ragu? Jadi Yesus mengatakan bahwa Petrus itu kurang iman. Bukan tidak ada iman. Petrus sudah ada imannya, tapi imannya masih kurang, masih kecil dan gampang diganggu ya, gampang terganggu. Ini mungkin sama seperti kita ya, yang rajin ke gereja, ya yang ke gereja tiap minggu, ikut Bible study-nya Romo Bayu, dan lain-lain ya. Rajin berdoa rosari, adorasi,
Tetapi mungkin iman kita juga sebenarnya masih kurang, masih kecil seperti Petrus yang saat gangguan datang, saat distraksi datang, ya, saat pencobaan hidup datang, saat badai datang, kita mulai lepas fokus dari Yesus. Dan kita mulai fokus dengan hal-hal lain. Ya, dengan badainya, dengan diri kita sendiri, ya, dengan permasalahan ini dan itu, sehingga kita mulai tenggelam. Nah, ini menjadi bagian yang mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita bahwa saat kita kehilangan fokus di dalam diri Yesus, kita mulai tenggelam. Ya, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Dan puji Tuhan, Petrus melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar di momen-momen terakhir. Dia berteriak, Tuhan selamatkanlah aku. Ya, dia diselamatkan, ya, diselamatkan. Dan Yesus mengingatkan, kamu kurang iman, ya, kurang iman. Kenapa kamu ragu? Dalam badai kehidupan jangan ragu, fokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Iya. Nah, setelah Yesus itu menyelamatkan Petrus, dia naik ke kapal, naik apa yang terjadi? Badai, angin tenang. Iya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Para murid menyembah dia. Menyembah dia. Menyembah dia, kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Ya, jadi peristiwa ini sebenarnya adalah peristiwa yang sering disebut sebagai peristiwa teofani, ya. Teofani itu dari kedua kata theos dan phanein, yang artinya theos Tuhan, phanein penampakan Tuhan yang menampakkan diri kepada manusia. Dan momen ini sebenarnya adalah momen teofani, ya, momen teofani. Kok bisa, Romo, ya? Nanti saya jelaskan. Karena Yesus menampakkan identitas atau keilahiannya pada episode kali ini. Dengan setidaknya dengan 3 cara, ya, dengan tidak bentuk, ya. Pertama, menunjukkan kekuasaannya atas alam. Yesus berjalan di atas air, berarti dia tidak tenggelam, dia menguasai air, ya. Kedua, Yesus mengendalikan kekuatan alam. Dengan kuasanya Yesus bisa mengatakan tenang kepada badai. Hanya Tuhan yang bisa mengontrol, ya, alam. Karena alam kan ciptaan Tuhan dan dia dengan mudah mengontrolnya. Ini menunjukkan sisi keilahian Yesus. Kedua, Yesus menggunakan ini aku, ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, ya. Maksudnya apa ini aku, ya. Nama ilahi Tuhan dalam perjanjian lama, ego eimi, ya. Nanti saya jelaskan, ya, slide berikutnya. Yang ketiga, Yesus juga disembah, ya, disembah oleh para murid. Walaupun kata yang digunakan adalah proskuneo, itu artinya bersujud, ya, atau bersujud atau tiarap bahkan di depan seseorang. Nanti akan saya jelaskan juga dalam slide berikutnya, karena kata bersujud, ya, itu bisa digunakan untuk bersujud di hadapan manusia. Belum tentu sebagai bentuk penyembahan. Tapi nanti kita akan ke sana. Ini aku iman kembali ke perjanjian lama, ya. Teman-teman kembali ke perjanjian lama di Keluaran 3:14 saat Musa dipanggil oleh Tuhan dan Musa melihat api yang ada di semak-semak tetapi tidak menghanguskan, tidak membakar. Musa berdialog dengan Tuhan, ya. Dan salah satu pertanyaan yang diajukan oleh Musa adalah, nama kamu siapa? Ya, nama kamu siapa? Nama yang diberikan Tuhan adalah aku adalah aku. Iya, aku adalah aku, atau cukup disebut akulah aku. Jadi itu nama Tuhan, ya. Nama Tuhan. Aku adalah aku atau akulah aku. Nah, dalam bahasa Ibrani ini ditulis dengan 4 huruf, ya, 4 huruf Ibrani atau yang sering disebut sebagai tetragrammaton. Y, H, W, H, ya, atau dalam bahasa Ibrani Yod, He, Wav, He, ya. Yod, He, Wav, He. Ya. Itu nama pribadi, ya, nama pribadi dari Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah itu nama generik, kayak Romo itu nama generik, tetapi Tuhan Allah ini juga punya nama personal. Saya Romo, dipanggil Romo, ya, saya akan lihat yang manggil saya, ya. Ini karena nama ini generik. Tapi kalau ada berapa orang Romo, terus ada yang teriak Romo, ya semuanya melihat
Ya. Tapi kalau ada yang memanggil saya Romo Bayu, ya Romo Bayu, karena nama personal saya Bayu, ya mungkin saat di situ ada Romo Adrian, Romo Seto, Romo Deng, dan saya. Tapi kalau ada yang manggil Romo Bayu, hanya saya yang noleh, ya karena saya dipanggil, nama personal saya dipanggil, ya nama personal. Dan ini Tuhan juga, Tuhan kita ini seorang yang Tuhan kita adalah Tuhan yang personal. Buktinya apa? Dia punya nama personal. Cuman namanya memang agak aneh. Ya. Saya ditanya aku adalah aku ya. Dalam bahasa Ibrani Yod He Vav He. Dan sering ini disebut sebagai Yahweh ya. Sering disebut sebagai Yahweh. Ya. Kalau bahasa Ibrani Yahweh ini diterjemahkan ke bahasa Yunani, ya ini menjadi ego eimi ya, ego eimi dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Aku adalah aku, akulah aku. Ya, ego eimi. Dan dalam Injil Yohanes, ego eimi sangat sering muncul, ya, sangat-sangat sering muncul. Dalam contohnya, dalam Injil Yohanes ada 7 pernyataan tentang aku, ya, dari Yesus. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah pintu, ya. Aku adalah pokok anggur, dan masih ada lagi yang lain. Ya, waktu Yesus ditanya, apakah kamu lebih besar dari Abraham? Ya, dia jawab, sebelum Abraham ada, aku adalah aku. Waduh. Ya. Yesus sudah menyatakan dirinya, ya, menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang sama yang menampakkan diri kepada Musa di Gunung Horeb, ya. Keluaran 3:14 itu di Gunung Horeb. Jadi yang menemui Musa saat itu adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus yang belum menjadi daging ya. Pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus. Tetapi tidak hanya Yohanes yang menggunakan ekspresi ego eimi, aku adalah aku, tetapi Matius juga. Dan tepatnya pada cerita kali ini. Tenanglah aku ini. Kata aku ini kalau kita lihat teks Yunaninya adalah eimi ego atau ego eimi. Jangan takut. Jadi Tuhan Yesus memperkenalkan kepada para murid bahwa jangan takut. Aku adalah Allah. Gak perlu takut. Karena aku adalah dia yang menunjukkan diri kepada Musa. Dan kamu tidak perlu takut. Makanya kita mengerti sekarang respon dari Petrus ya. Respon dari Petrus, jika engkau sungguh Allah, biarkanlah aku berjalan kepadamu. Dan sungguh, Petrus berjalan. Dimampukan karena dia percaya pada Yesus. Percaya kuasa Yesus. Tapi saat fokusnya hilang, nah itu mulai tenggelam. Ya. Makanya tidak salah yang dilakukan oleh para rasul saat Yesus datang di perahu dan saat dia menenangkan badai, mereka bersujud ya, proskuneo bahasa Yunaninya. Dan kata proskuneo sendiri sebenarnya bisa diartikan bersujud di hadapan raja-raja. Zaman dulu dan bahkan zaman sekarang kadang-kadang ya masih ya, kita menghadap raja atau hadap seorang yang luar biasa kita hormati, kita bersujud. Ya. Tetapi dalam konteks ini, kata bersujud ini bisa diartikan sebagai menyembah. Kenapa? Kalau kita kembali ke Matius 4:9, saat Yesus digoda ya, saat Yesus digoda, dicobai oleh iblis, salah satu godaannya ini, dia dibawa ke bait Allah dan dipertunjukkan semua ya kemuliaan duniawi. Dan setan bilang, akan kuberikan semua kemuliaan ini kepadamu jika kamu sujud menyembah aku. 4:9. Jadi kata yang digunakan proskuneo juga menunjukkan bahwa proskuneo di Injil Matius itu ya untuk sujud penyembahan. Jadi yang dilakukan para murid adalah sujud penyembahan. Nah, tapi sekali lagi tidak semua sujud itu penyembahan, tergantung konteks, tergantung intensi dan tergantung konteks. Sebagai contoh, saat kita bersujud di hadapan patung Bunda Maria ya, berdoa berlutut di depan patung Bunda Maria. Apakah ini penyembahan? Belum tentu. Ya. Karena tergantung konteksnya ya, tergantung konteks dan intensi kita. Kadang-kadang kan kita juga bersujud di hadapan kekasih gitu ya. Di hadapan istri kita ya, lagi acara wedding anniversary gitu. Wah, kita kasih bunga, kita bersujud di depan dia. Waduh, mesra sekali, romantis sekali. Tapi apakah ini penyembahan? Tidak juga. Tergantung konteks dan intensi. Gitu juga kita saat
depan patung Bunda Maria, ya depan gambar Bunda Maria atau Santo Santa, berdoa dengan bersujud, tidak serta-merta penyembahan, tidak. Tergantung konteks dan intensi. Dan nanti saya sudah jelaskan bahwa bentuk penyembahan paling sempurna adalah melalui Melalui sacrifice, melalui persembahan kurban. Dan kita tidak mempersembahkan kurban kepada Bunda Maria atau santo-santo yang lain, hanya untuk Tuhan. Nah, jadi kita lihat ternyata konteks menunjukkan bahwa cerita ini menunjukkan keilahian Yesus. Ya, teofani. Oke, sebelum kita lanjut ke bacaan pertama, kita lihat ada beberapa pertanyaan. Terima kasih ya. Romo Bayu, apakah yang harus kita fokuskan kepada diri Yesus supaya kita tidak seperti Petrus? Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Kadang-kadang dalam hidup kita banyak gangguannya, gangguan sehingga fokusnya pun tidak kepada Yesus, tetapi kepada yang lain. Kita lebih concern, lebih perhatian kepada diri kita sendiri atau lebih fokus kepada permasalahan-permasalahan itu sendiri. Lupa dengan karya Tuhan, lupa dengan tangan-tangan Tuhan yang bekerja di antara kita. Ya, Tuhan juga bekerja. Dalam pandemi ini saya percaya Tuhan juga bekerja. Dan kita butuh mata iman untuk melihat hal itu. Untuk melihat karya Tuhan yang bekerja di antara kita. Tapi masalahnya karena iman kita kurang, kita lebih fokus melihat ya hal-hal yang sulit, ya melihat permasalahan atau fokus dengan diri kita sendiri. Ya, itu sebagai contoh bagaimana kita fokus kepada Tuhan dengan mata iman, melihat karya Tuhan ya yang bekerja di antara kita. Dan ini butuh iman. Karena Tuhan ya tidak kelihatan ya, invisible ya. Tapi dia bekerja dan sungguh karya nyatanya. Atau saat contoh konkret ya, saat kita ekaristi, yang kita lihat apa dengan mata biasa, yaitu roti biasa, hosti biasa, anggur biasa. Tetapi dengan mata iman kita bisa melihat realitas yang jauh lebih dalam. Ini tubuh dan darah Kristus, keilahian dan kemanusiaan Kristus yang penuh ada di sana. Dan kalau ada Yesus, ya di sana pasti ada Tritunggal Maha Kudus. Kalau di sana ada Tritunggal Maha Kudus, di sana ada surga bersama para kudus dan malaikat. Ini butuh mata iman untuk melihat luar biasanya Ekaristi sebagai contoh ya. Tetapi karena kita hanya menggunakan mata biasa, bukan mata iman, yang kita hanya lihat ya eh, ya roti biasa, ya anggur biasa, ya rutinitas biasa, lagunya itu saja, romonya itu saja, khotbahnya kayak gitu-gitu aja ya. Karena kita tidak punya mata iman, yang kita penuhi adalah mata biasa kita, yang kita penuhi adalah perasaan kita. Ya ini contoh kecil bagaimana kita bisa fokus kepada Tuhan Yesus. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari rekan di Zoom, Alfonsus. Bagaimana kita memperkuat iman kita, Romo? Iya, terima kasih Romi. Jawabannya banyak cara, ya banyak cara. Dan salah satunya dengan ikut Bible study ini. Nggak, yang pasti iman itu kan definisi iman yang paling sederhana itulah respon kita kepada Tuhan ya, respon kita kepada panggilan Tuhan. Nah, ini kan sebuah respon. Jadi yang perlu kita kuatkan adalah respon kita. Respon kita. Iman itu juga ada tingkatnya. Ya. Paling rendah itu emotional faith, iman berdasarkan emosi. Saya beriman, saya percaya karena saya merasa senang ke gereja. Saya merasa dihibur di gereja. Waduh, nggak kayak gitu juga ya. Kalau kita masuk gereja, terus lagi kering gimana? Berhenti beriman? Enggak kan. Makanya ada level berikutnya. Level berikutnya intellectual faith ya. Atau iman akal budi. Ya, iman yang berdasarkan budi. Kita belajar bersama dan melihat bahwa iman kita ternyata sesuai dengan akal budi. Ya, tidak bertentangan dengan akal budi. Make sense ya. Dan ini yang buat kita lebih kuat imannya. Oke, ternyata iman saya tidak berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan akal budi ya. Make sense gitu. Jadi bisa dijelaskan dengan akal budi ya. Tetapi ini juga harus naik lagi ya, naik lagi. Karena tidak semua bagian dari iman bisa dijelaskan dengan perfect oleh akal budi.
ada iman itu ada bagian objek iman yang masih misteri. Ya, misteri ini mungkin tidak bisa sepenuhnya dijelaskan akal budi, tapi tidak bertentangan dengan akal budi. Nah, ini butuh level yang lebih tinggi lagi ya. Butuh level adalah iman willing faith ya, iman yang berdasarkan kehendak, berdasarkan keputusan, berdasarkan komitmen. Iya, saya tidak merasa bahagia, merasa senang hari ini ke gereja, tapi saya tetap ke gereja. Saya sudah buat komitmen dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang saya nggak ngerti apa yang dibicarakan Romo Bayu. Ya, tapi saya percaya, ya, tetap percaya komit bahwa ini tentang kebenaran. Ya, jadi levelnya pun semakin tinggi. Ya, nanti level yang paling tinggi adalah saat iman berubah menjadi harapan, harapan menjadi kasih. Ya, maksudnya apa? Iman tidak hanya berhenti ya dengan keputusan kita percaya kepada Tuhan, tapi juga berbuah. Berbuah dalam pengharapan. Dalam artian kita tetap tegar walaupun dalam penderitaan. Berbuah dalam kasih. Ya, kita melakukan hal-hal kasih, berbuah. Nah, ini evolusinya atau perjalanan pertumbuhan iman yang perlu kita lakukan, ya, perlu kita usahakan. Ya, perlu kita usahakan. Jadi jangan kalau sadar kita masih dalam level emosional, ya berarti kita masih imannya masih kayak balita ya, masih kayak anak-anak. Dan ini perlu ditumbuhkan ya, ditumbuhkan dengan membukti doa, dengan mati raga, dengan melakukan perbuatan-perbuatan kasih, dengan belajar ya, belajar iman, belajar kitab suci bersama saya. Ya. Ini contoh-contoh kecil ya, contoh-contoh kecil bagaimana kita ya menumbuhkan iman, ya menumbuhkan iman. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ditulis dulu. Saya akan lanjutkan untuk bacaan pertama. Bacaan pertama dari 1 Raja-Raja 19. Maaf, teksnya agak kecil. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan ia di sini adalah Elia. Di sana masuklah Elia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah-mecah bukit-bukit batu. Kendali Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Ada sebuah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sudah itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sudah Elia mendengarkannya yang menyelubungi mukanya dengan jubahnya lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Oke, konteksnya apa? Ini tentang cerita Nabi Elia ya. Nabi Elia adalah salah satu nabi Tuhan Allah yang salah satu yang terbesar di perjanjian lama. Kenapa? Karena Nabi Elia ini tidak hanya bernubuat, tapi juga melakukan mukjizat ya. Jadi ada 3 nabi besar yang terkenal karena mukjizatnya juga. Musa, Elia dan Elisa ya. Dan di antara 3 ini Elia biasanya menurut tradisi yang terbesar ya, yang terbesar. Makanya beberapa hari lalu kita merayakan Yesus yang menunjukkan kemuliaannya. Ada 2 tokoh perjanjian lama yang muncul, Musa dan Elia. Ini Musa melambangkan hukum Taurat, Elia melambangkan para nabi, 2 tokoh besar. Ya. Bahwa Yesus adalah pemenuhan dari hukum dan juga para nabi. Nah, konteksnya apa? Ceritanya kenapa dia ada di gunung itu, di Gunung Horeb ya. Ya. Jadi kejadiannya setelah apa yang terjadi di Gunung Karmel. Ya, di Gunung Karmel itu Elia mengadakan kompetisi dengan nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal ya. Dan untuk memanggil menurunkan hujan. Dan ternyata Elia dengan kekuatan Tuhan Allah bisa menurunkan hujan, sedangkan nabi-nabi palsu tidak bisa. Dan apa yang terjadi dia membunuh dia membunuh semua nabi-nabi palsu itu. Nah, waktu itu yang berkuasa adalah Ratu Yezebel ya. Yezebel, istrinya Raja Ahab di kerajaan utara. Ya, mendengar itu Ratu Yezebel yang jahat ini ya ingin membunuh Elia untuk membalas dendam.
Ya, karena nabi-nabinya ya ya nabi-nabi Baal ini dibunuh sama Elia. Maka sekarang Yezabel ingin balas dendam dan ingin membunuh Elia. Oleh karena itu Elia pun lari ya mencari perlindungan dan dia pergi ke Gunung Sinai atau Horeb. Ya. Nah, Gunung Sinai kadang-kadang juga disebut sebagai Gunung Horeb ya. Kenapa kok bisa ada dua nama? Mungkin karena Sinai itu daerah dan Sinai juga bisa menjadi pegunungan, beberapa gunung ya. Dan salah satunya mungkin nama puncaknya adalah puncak Horeb ya, di mana Tuhan menunjukkan diri kepada Elia dan juga kepada Musa. Iya, jangan lupa ya. Jadi di gunung Tuhan namanya, Gunung Horeb, Gunung Sinai. Nah, di gunung ini Elia menyaksikan teofani juga. Ya, teofani saya sudah sebutkan tadi, teofani adalah Tuhan yang menampakkan diri kepada kita. Jadi kita sekarang lihat koneksi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sama-sama ada teofaninya. Yang lebih heboh ya, perjanjian baru kita tahu siapa ini, teofani, Tuhan Yesus. Jadi kalau kita perhatikan selalu ada koneksi konkret antara bacaan pertama perjanjian lama dengan Injil. Ya, Injilnya ada koneksi, ada benang merah dan ini kalau kita cari kita akan dapatkan ya. Oke, kita fokus sekarang untuk penampakan Tuhan ya. Teofani. Jadi ada dua jenis teofani. Kalau berdasarkan bacaan pertama ini, yang merujuk pada kekuatan alam. Ya, ada angin kencang, ada gempa bumi, ada api. Kenapa Elia expect bahwa Tuhan akan muncul dalam angin kencang, gempa bumi, dan api? Karena Tuhan sungguh hadir saat ada kekuatan alam ini. Sebagai contoh saat Musa dan Israel sampai di Gunung Sinai setelah mereka bebas dari Mesir, ya mereka ke Gunung Sinai, Tuhan menampakkan diri dalam bentuk-bentuk yang luar biasa. Ya, bentuk api yang besar, bentuk awan yang luar biasa, gemilau, cahaya, angin besar. Jadi bentuk kekuatan alam sebagai manifestasi Tuhan itu memang ada di perjanjian lama. Nah, sebagaimana dia menampakkan diri kepada Musa dan Israel saat menurunkan hukumnya. Tetapi tidak selalu ya. Tapi juga Tuhan bahkan menurut saya lebih sering Tuhan datang di saat keheningan ya. Kata yang digunakan adalah angin sepoi, angin basah. Yang dapat dilihat bahasa ya Ibraninya hal itu ya angin yang sangat mengalir tapi sejuk ya, angin sejuk. Yang ya ini menjadi sebuah simbol atau menjadi sebuah kata lain dari keheningan. Ya. Dan ini menyenangkan, ya bukan menyenangkan, menggembirakan karena Tuhan pun hadir dalam keheningan. Ya. Dan justru most of the time, kebanyakan Tuhan sungguh hadir dalam keheningan. Permasalahannya kita kuat nggak untuk hening bersama Tuhan? Ya. Kadang-kadang kita tidak sanggup ya hening bersama Tuhan. Kita pengen selalu ribut bersama Tuhan. Ya, makanya kita kadang-kadang pengen ikut praise and worship ya, puji-pujian ya. Kalau nggak ada puji-pujian kurang afdol ya, kurang mantep, kurang merasakan Tuhan. Ya. Tapi nggak selalu Tuhan hadir dalam ya hal-hal seperti ini. And most of the time Tuhan hadir dalam keheningan. Tapi saat kita masuk keheningan pun kadang-kadang kita berisik ya. Kita berisik, kita suara saat kita mulai berdoa, pikiran kita mulai kemana-mana ya. Ada banyak suara di hati kita ya. Ada banyak problema di hati kita. Masuk ke gereja, mulai duduk, mulai tenang. Tapi kemudian apa yang kita dengarkan ya? Apa yang kita dengarkan? Kita dengarkan, aduh bagaimana ini ya? Rumah sudah dikunci atau belum ya? Kecemasan-kecemasan. Atau setelah kita mulai duduk, mulai berdoa, yang dipikirkan apa? Nanti ke gereja, mau kemana ya? Mau ke mall atau mau ke jalan-jalan? Atau pas duduk mikir-mikir ya, yang keluar ini kira-kira romonya siapa ya? Kalau Romo Bayu mungkin saya langsung pindah ke gereja sebelah. Iya,
Jadi yang kita dengarkan atau yang kita fokus bukan lagi Tuhan, tapi sekali lagi diri kita dan kecemasan yang lain. Sulit untuk hening. Apalagi kita hidup di dunia yang penuh dengan hingar-bingar ya. Kita bahasa Inggrisnya tuh we are living in the world of full of distraction ya. Hyper distraction bahkan. Jadi kita penuh dengan gangguan ya, distraction. Bahkan kita sendiri yang mencari gangguan tersebut. Kita ingin diganggu, kita ingin didistract. Ya contoh susah untuk belajar sekarang, untuk baca buku susah. Kenapa? Sebagai contoh karena ada HP ya. Baru baca satu paragraf langsung pegang HP ya. Maka apa yang saya lakukan sebagai contoh kalau saya menyiapkan materi, menyiapkan homili, persiapan Bible study ya HP-nya saya singkirkan. Ya, di sebelah saya ada berangkas, HP-nya saya masukin berangkas. Baru setelah itu ya setelah selesai ya walaupun ada urge ya, ada hasrat untuk pegang HP, tapi kalau lihat HP-nya di berangkas kembali lagi ke sini. Karena apa? Ini mungkin karena kita semakin hidup di zaman digital yang penuh dengan gangguan. Dan ini sulit untuk fokus. Jadi saya salut dengan teman-teman yang bisa fokus dalam doa, di adorasi, atau di depan sakramen Maha Kudus, atau di Gua Maria, ya, momen tenang. Ini penting ya, penting karena Tuhan hadir di dalam momen-momen tenang. Oke, ada pertanyaan bagus sebelum kita masuk ke bacaan kedua. Romo, jika sesaat sebelum misa misalnya saya jatuh dalam dosa lalu memutuskan tetap pergi misa meskipun jadinya tidak tenang, tidak fokus dan diliputi perasaan bersalah, apa keputusan ini benar ya? Uh, ya tergantung jenis dosanya. Kalau dosanya dosa maut, sebaiknya ya datang ke gereja tapi tidak menerima ekaristi ya. Mengaku dosa dulu ya. Cari romo. Ya sekarang ya agak susah betul karena pandemi. Jadi pengakuan dosa pun kadang-kadang agak sulit ya. Jadi bersabar sejenak untuk kebaikan bersama. Tapi kalau sudah regular, sudah kembali ya new normal lah ya, sudah bisa mengaku dosa ya sepanjang saja mengaku dosa. Tapi kalau dosanya dosa venial, ya ada baiknya juga kita menyempatkan diri untuk melakukan silih, ya melakukan silih. Sebelum ekaristi sebagai contoh kita bisa waktu tenang lebih lama. Silihnya apa? Kita berdoa rosari, ya atau kita berdoa 3 kali salam Maria atau ya bentuk-bentuk silih lain ya. Kalau dosanya cukup berat tapi tidak maut ya mungkin jalan salib dulu di gereja. Ya ini bagian karena ekaristi sendiri ya itu menyembuhkan ya. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan dosa-dosa kecil yang bukan maut ya. Kalau dosa maut memang harus melalui sakramen tobat. Tetapi dosa-dosa kecil yang tidak maut ini bisa disembuhkan dengan ekaristi. Jadi ekaristi sendiri ini menyembuhkan. Jadi memang saran saya kalau ada dosa ya kita pasti jatuh dalam dosa setiap hari yang kecil-kecil ya. Dan justru ini membuat kita semakin membutuhkan rahmat Tuhan yang tercurah dalam ekaristi. Dan justru jangan takut untuk gereja. Kalau dosa kita, ya ini dosa kecil ya, tapi bukan dosa maut ya. Dan justru kita dipanggil terus untuk meminta rahmat Tuhan. Nah, kalau misalnya terganggu dengan dosa kecil ini, tapi di sini mengganggu, ya itu saran saya lebih awal ke gereja dan melakukan silih, ya melakukan silih atau dalam bentuk doa atau mati raga. Nah, kalau dosanya masih mengganggu setelah ekaristi, walaupun kita tahu ini tidak maut, ya dosa kecil, bahasa Inggrisnya venial sin, tapi setelah misa masih mengganggu, ya kita cari romo untuk mengaku dosa. Ya. Itu cara praktis ya untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Iya. Kemudian ada pertanyaan dari Olen, terima kasih. Tadi dari teman YouTube, siapa tadi Pak Etep ya. Kemudian dari Olen, Romo saya mau tanya jika pada saat kita sorry, ada pertanyaan di atas ya dari Reini ya. Romo bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan? Biasanya kalau hening saat doa bawahnya ngantuk. Iya, ya diusahakan tidak ngantuk ya bagaimana ya tidur cukup ya.
Kadang-kadang kita memberikan Tuhan apa ya, hanya sisa-sisanya. Sisa energi kita, sisa waktu kita, ya apa yang terjadi pas doa ya ngantuk, ya. Kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Kalau ingin benar-benar terbaik, beri waktu kepada Tuhan yang terbaik, ya persiapkan diri terbaik, termasuk hidup sehat, tidur cukup. Iya. Oke, bagaimana cara mendengarkan suara Tuhan? Most of the time kita tidak akan mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita. Saat doa pribadi, saat doa hening, kita tidak akan mendengarkan. Ya, most of the time ya, kebanyakan kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Which is menurut saya ya baik, sangat baik. Kalau kita mendengarkan sesuatu, nah itu yang malah hati-hati. Karena kita nggak yakin ini suara siapa gitu. Tapi kalau kita dalam keheningan tidak mendengarkan apa, justru menurut saya baik. Karena bentuk komunikasi, ingat doa adalah komunikasi dan tidak setiap komunikasi itu butuh kata-kata. Ya, kalau kita hidup dalam berkeluarga, ya, kalau waktu pacaran pasti senang ngobrol, ya, ngobrolnya panjang. Tapi saatlah berkeluarga, setahun, 2 tahun, 3 tahun, semakin lama, kata-kata yang keluar semakin sedikit. Tetapi walaupun tanpa kata-kata, suami istri tetap mesra. Ya. Ada hal yang bisa mendekatkan, ya, mempersatukan, dan ini pun komunikasi nonverbal. Ya. Dan ini yang kita lakukan dalam doa. Kita ingin dekat dengan Tuhan tanpa harus mengeluarkan kata-kata. Jadi seringkali ada yang bertanya, Romo kalau dalam doa saya harus berdoa apa? Ya, mengatakan apa? Ya. Saya bilang, ya kalau nggak ada yang dikatakan lagi ya nggak apa-apa. Cukup diam saja. Coba, cukup diam saja. Kalau kita tidak mendengarkan Tuhan, ya nggak apa-apa. Karena komunikasi bukan selalu harus berdasarkan kata-kata. Oke. Bahkan semakin tinggi, kata-kata pun tidak dibutuhkan lagi. Kalau ingin mendengarkan Tuhan, gampang. Baca kitab suci. Itu sabda Tuhan. Ya, itu sudah pasti sabda Tuhan. Dengarkan kitab suci. Ya, terima kasih Rene. Kita lihat dari Mario Deluda. Nere, ya. Romo, kenapa setiap kali saya dengar khotbah, pikirannya selalu ke arah yang lain, padahal telinganya masih mendengar? Iya, karena sudah saya sebutkan tadi, pikiran manusia itu, apalagi manusia sekarang, itu sangat mudah terganggu ya. Termudah terganggu, terdistraksi, sehingga sulit untuk fokus. Apalagi muda zaman sekarang ya, yang sangat visual. Karena setiap hari mandangin HP, mandangin laptop, komputer, yang mereka lihat ya visual. Kalau hanya mendengarkan, span of attention mereka ya, waktu perhatian mereka itu sebenarnya sangat minim. Sehingga setelah 1 menit, 2 menit dengerin khotbah Romo, apalagi Romonya nggak menarik ya, wajar pasti mereka akan mencari sesuatu ya untuk membuat mereka exciting, buat mereka terganggu. Ya, ada yang langsung masih mending kalau kita hanya di pikiran ya, hanya di pikiran yang kemana-mana. Tapi anak muda sekarang lihat Romonya nggak menarik, khotbahnya langsung keluarin HP. Atau sibuk ngobrol dengan tetangganya. Waduh. Ini kenapa ya? Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan gangguan. Dan kita merasa gangguan ini normal. Dan bahkan melihat gangguan sebagai suatu yang bagian hidup kita. Nah, padahal tidak. Gangguan ya gangguan. Harus fokus, bisa belajar fokus. Nah, sarannya seperti apa ya? Cara ya mana ya? Mungkin latihan, disiplin. Ya, setiap kali kita dengarkan khotbah Romo, nah, biasanya kalau saya dalam formasi nyuruh frater nulis ya. Silakan ditulis khotbahnya Romo. Ya, intinya apa? Ya, sehingga kita dipaksa untuk disiplin pikiran kita, mencari poin-poin penting dari Romo. Nah, tapi memang betul bahwa tidak semua Romo itu menarik khotbahnya. Tidak semua Romo khotbahnya punya alur yang jelas, betul. Jadi ya dua umat tidak selalu disalahkan ya, kenapa tidak bisa fokus. Kadang-kadang Romonya juga perlu dikoreksi
untuk mengembangkan diri. Termasuk saya pun menerima koreksi ya. Koreksi ya, koreksi koreksian bukan ya. Terima masukan ya, tapi kritik yang membangun ya, jangan kritik yang memaki-maki beda ya. Jadi itu beberapa saran untuk kita buat lebih fokus. Terima kasih Mario. Dari Olen ya, kembali kepada Olen ini banyak pertanyaan, puji Tuhan. Seputar doa. Romo saya mau tanya, jika pada saat kita mencoba keheningan tapi kemudian sulit untuk mendapatkan keheningan itu, ingin kedistract dengan hal yang lain, apakah hal itu termasuk iman kita goyah? Dan kita berdosa, dan jika hal itu terjadi, apakah berarti tidak ada Allah? Jika hal itu, apakah berarti tidak ada Allah dalam diri kita? Tapi kan sebenarnya tujuan kita tidak ingin ribut dalam keheningan. Ya, ini hal yang sangat wajar didapatkan, yang dialami oleh kita yang baru di tahap awal doa hening. Ya, kita jangan expect sekali berdoa dalam doa hening ya, meditasi atau adorasi semuanya oke ya, semuanya sempurna. Enggak. Doa yang hening ini juga butuh latihan. Ya, butuh diulang-ulang, perlu pelatihan disiplin pikiran, disiplin hati. Itu nggak bisa sekali jalan ya. Kayak otot perlu dibentuk dengan latihan ya, gym, fitness. Begitu juga dengan doa. Ya, bagi kita juga perlu diolah dan perlu di tiap hari bahkan. Ya, makanya di hidup religius, ya, hidup rohaniawan itu bagian penting adalah jadwal doa. Nah, kita jadwal doa, kenapa ada jadwalnya tiap hari? Ya ini bagian dari latihan kita, latihan rohani kita. Ya, untuk memberikan waktu kepada Tuhan dan fokusnya kepada Tuhan. Bahkan saya pribadi pun ya kadang-kadang walau doa brevir masih sering terganggu, ya sering terganggu. Nah, apakah ini dosa? Jawabannya tergantung. Ya, tergantung. Tergantung yang dipikirkan apa. Itu satu. Kedua, apakah dosa? Apakah kita datang intensinya apa ya? Intensinya apakah sungguh berdoa? Itu intensi awal. Tapi di tengah perjalanan terganggu ya, ya itu nggak dosa karena memang kita lemah ya, masih lemah. Tetapi kalau datang ke kapel memang tidak ingin berdoa, ya, tetapi hanya sekedar tidur-tiduran, ya, mainan HP, di situ cari tempat untuk cari internet gratisan, ya, karena ada WiFi di situ. Nah, itu berdosa karena sudah melaksanakan apa yang harusnya dilaksanakan di kapel. Tapi kalau memang intensinya kita datang untuk berdoa, tapi di tengah-tengah kita terganggu, nggak apa-apa, ya, diteruskan saja, ya, diolah lagi, ya, diolah lagi. Saya juga masih berjuang, ya, masih sering terganggu, tapi jangan takut. Kita semua belajar di sini. Ya, pertanyaan bagus. Bukan berarti kita tidak beriman, tidak juga, ya. Karena sekali lagi iman itu bukan diukur oleh sekedar kita bisa tenang atau tidak, doanya berapa lama, tidak, ya. Tapi iman itu diukur dari buah-buah kasih. Ya, itu dia. Apakah setelah berdoa kita mengalami perubahan? Ada buahnya. Semakin sabar, semakin penuh kasih, atau setelah berdoa ya gitu-gitu aja. Doanya sudah 8 jam ya di adorasi. Iya, luar biasa. 8 jam satpam. Tetapi setelah keluar adorasi masih tetap ngosipin orang, tetap tetap mencuri barang orang, ya, korupsi ya, nggak ada buahnya ya, berarti nggak ada imannya. Nah, jadi patokan iman itu bukan kesalehan. Maksudnya kesalehan doa ya, panjang doa ya, atau seringnya doa, tidak. Iman itu berbuah dan kasih. Jadi ada buahnya nggak doa kita? Itu pertanyaan lanjutannya. Ya, jadi bukan masalah kita hanya mencoba hening ya, mencoba mendengarkan, tapi coba apakah ini membawa perubahan juga dalam hidup kita. Iya. Jadi jangan takut ya, kalau kita terganggu nggak apa-apa ya. Tetap berdoa dan kita mohon buah-buahnya dalam doa kita ya, buah doa dalam hidup kita, buah rohani. Oke, dari Kristiana, setuju Romo sudah berusaha hening, tapi pasti ada saja pikiran yang masuk. Cara melatih keheningan itu, iya sudah saya sebutkan tadi, ya saat kita terdistraksi, ya itu sudah sebutkan pertama ya ini harus latihan panjang, ya mungkin bertahun-tahun bahkan, ya. Dan
simple teknik, kalau mulai terganggu, ada satu pikiran masuk, langsung sadari, oh ini saya nggak fokus, fokus lagi. Di taksi bilang, oh ini gangguan, fokus lagi. Ya. Kalau saya teknik pribadi, kalau ada gangguan, saya cek, ini apa? Ya. Kalau ini kecemasan yang tidak berarti, ya saya singkirkan. Tapi kalau ini tentang sesuatu yang saya harus lakukan, kemudian saya tulis, ya. Saya tulis, ya. Terus saya mulai dalami. Ini kok muncul terus, ya. Kok suara ini muncul terus. Ini kira-kira apa, ya? Tuhan mau berbicara apa lewat ini? Ya sebenarnya banyak ya, ada banyak teknik, ada banyak cara, dan saya sarankan kalau yang ingin serius dalam doa, hidup doa, ada baiknya punya pembimbing rohani. Ya. Pembimbing rohani tidak harus romo, bisa suster ya, atau bisa awam yang sudah senior. Ya, jadi tidak perlu takut untuk berkembang, dan seperti saya sarankan, karena ini konteksnya luas, ya pengalaman tiap orang berbeda-beda, saya sarankan untuk mencari pembimbing rohani. Iya, begitu. Romo, Teresia Ardina. Setiap hari saya baca kitab suci, kenapa kadang masih susah dimengerti? Ya karena kitab suci memang susah dimengerti. Makanya butuh studi kitab suci bersama Romo Bayu. Ya, jadi jawabannya sederhana karena memang kitab suci memang susah dimengerti. Jadi kita butuh seseorang untuk menjelaskan kepada kita. Kalau pengen belajar sendiri, pastikan kitab sucinya ada semacam catatan kaki atau ada komentarnya. Ini ada komentarnya. Ada komentaris, kok komentarnya. Komentar ada penjelasan, ya ada penjelasan. Dan jangan khawatir, saya juga dulu seperti itu dan sampai sekarang saya pun kadang-kadang masih tidak mengerti ini apa ya maksudnya. Tapi ya tantangannya ya untuk terus belajar, untuk terus berkembang. Iya. Makasih pertanyaan yang luar biasa. Kita lihat di YouTube banyak ya. Dari atap saya baru sadar selama ini sering mengalami bagian-bagian teofani. Bukan wujud fisik nyata sih, tapi Tuhan menampakkan kuatannya. Tapi saya tidak menyipaki dengan baik. Puji Tuhan dia. Mata iman, mata iman. Terima kasih, kita lanjutkan bagian terakhir ya dari Roma 9, 1-5. Aku mengatakan, Paulus mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebagaimana mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Konteksnya apa? Ya, kita masuk bab 9 ya. Jadi kemarin kita minggu lalu bab 8, sekarang kita masuk bab 9. Nah, bab 9 sampai 11 ini adalah salah satu bab dari Paulus yang paling diperdebatkan dan sulit dipahami. Dan Santo Petrus ya pernah mengatakan dalam suratnya bahwa dalam surat-suratnya Paulus itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Ya, ini dari Santo Petrus, Paulus pertama kita. Santo Petrus saat baca surat-suratnya Paulus, dia juga bilang, ini kok ada yang susah dipahami. Nah, jadi jangan khawatir kalau teman-teman baca kitab suci, baca surat Paulus secara khusus dan tidak mengerti. Ya, orang Santo Petrus saja nggak mengerti kok. Iya. Tapi jangan menyerah, kita bersama-sama belajar. Ini merupakan penghiburan sendiri bagi saya. Kalau kadang-kadang saya belajar baca Santo Petrus, ya, baca Santo Paulus surat-suratnya, ada bagian-bagian yang kok susah sekali dimengerti. Dan ini pujian, konsolasi ya, penghiburan. Ternyata Santo Petrus, Paulus pertama kita pun saat baca surat Paulus, dia juga kebingungan. Iya. Jadi nggak apa-apa, kita terus belajar ya. Oke. Bab 9 konteksnya apa? Jadi Paulus
yang berurusan dengan orang Yahudi sendiri karena banyak yang masih menolak untuk percaya kepada Yesus meskipun dia sudah melakukan pewartaan dengan bersemangat. Itu menyebabkan kesedihan pribadi bagi Paulus. Jadi Paulus menulis dalam surat ini bab 9 ya, dia sedih. Kenapa? Karena bangsanya sendiri, bangsa Yahudi, bangsa Israel masih banyak yang belum percaya kepada Yesus. Walaupun dia sudah melakukan pewartaan dengan semangat, masih kurang. Bahkan dia berkata rela mengorbankan apapun agar orang Yahudi menerima Yesus. Karena saya dapat berharap bahwa saya sendiri dikutuk. Waduh, katanya sangat keras ya. Dalam bahasa Yunani adalah anatema. Ya, pernah dengar mungkin kata anatema itu artinya dikutuk. Bagaimana Paulus rela dikutuk agar bangsa Yahudi percaya kepada Yesus. Jadi bagaimana kesedihan ya yang luar biasa dari Paulus menyadari hal ini. Paulus itu sering disebut sebagai rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, rasul kepada bangsa-bangsa. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan ya modus operandinya pewartaan dari Paulus, ya modus operandi itu cara kerja ya, cara kerjanya Paulus. Sebenarnya dia kalau pergi ke suatu kota, suatu daerah, yang dia kunjungi pertama-tama adalah sinagoga, tempat orang Yahudi. Dia selalu pergi ke tempat orang Yahudi pewartaan. Itu yang pertama dia lakukan. Baru kemudian kalau tidak berhasil, dia berkhotbah kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, jadi pertama dia datang ke sinagoga dulu, mewartakan di sana, kemudian kalau tidak berhasil baru ke bangsa yang lain, bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Yunani, ya, bangsa Romawi, dan lainnya. Dan kemudian dia menyebutkan diri sebagai rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, mungkin karena pewartanya lebih berhasil, lebih diterima oleh bangsa-bangsa lain. Kita lihat, dia sekarang sangat sedih. Kenapa? Karena banyak orang Yahudi yang masih tidak percaya pada Yesus setelah mendengar pewartaannya. Lebih mudah bangsa non-Yahudi percaya kepada Yesus melalui pewartaan Paulus. Ini konteksnya ya, konteksnya. Dan di sini kita kembali tadi Paulus menyebutkan ada beberapa, padahal menurut Paulus bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat diberkati. Karena kepada bangsa Israel diberikan banyak hak-hak istimewa. Itu ada listnya ya, ada urutannya. Saya sekarang coba jelaskan satu-satu ya. Ada adopsi menjadi anak, ada mendapatkan kemuliaan, perjanjian, hukum, ibadat, janji-janji, dan bapa leluhur. Jadi luar biasa. Hal ini dimiliki bangsa lain tidak. Tetapi walaupun dengan banyak hal istimewa ini, masih banyak percaya kepada Yesus. Nanti saya jelaskan. Saya coba jelaskan satu-satu dulu ya. Ya. Dengan cepat karena sudah malam. Ya, adopsi maksudnya apa? Israel sebagai anak-anak Allah melalui adopsi ya. Jadi melalui perjanjian bisa jelaskan juga. Kemarin minggu lalu kita sudah bahas tentang perjanjian, marriage covenant ya. Bahwa dalam perjanjian dua orang yang berbeda, dua parti yang berbeda, dua pihak yang berbeda menjadi satu keluarga. Dalam konteks ini adalah menjadi bapa bagi bangsa Israel. Ya. Makanya dalam Keluaran 4:22 dikatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa anak sulung Allah. Ya. Lalu kemuliaan ini apa? Kemuliaan adalah istilah teknis untuk awan kemuliaan atau yang sering disebut sebagai Shekinah. Ya. Shekinah sendiri tidak ada di kitab suci kata Shekinah, tetapi digunakan oleh para rabi, para guru Yahudi. Tetapi realitas awan kemuliaan sudah ada sejak buku Keluaran. Sebagai contoh Keluaran 40, awan kemuliaan menutupi kemah suci. Jadi saya akan tunjukkan gambarnya. Perjanjian sudah saya jelaskan. Kesepakatan kedua belah pihak dilandasi dengan sumpah untuk menciptakan sebuah keluarga. Bangsa Israel menjadi keluarganya Allah. Dan perjanjian ini banyak ya. Ya, kalau dilihat terjemahan Ibrani, perjanjian-perjanjian. Ada dengan Adam, dengan Nuh, Abraham, Musa, dan dengan Daud. Ya. Nah ini contoh Shekinah, bagaimana awan kemuliaan yang menaungi kemah suci. Jadi waktu bangsa Israel masih di padang gurun, jadi mereka tinggal di tenda-tenda, dan di tengah tenda, di tengah kompleks tenda ini ada disebut tenda suci
atau dalam bahasa Yunani tabernakel ya, tabernakel tenda suci di mana mereka mempersembahkan kurban dan persembahan penyembahan yang sejati. Dan dikatakan pada bab 40 Keluaran ya, awan berkilau, awan kemuliaan itu turun di atas kemah suci. Iya. Oke, kita lanjut. Ibadat, yang maksud dengan ibadat adalah kepada bangsa Israel diberikan bagaimana cara beribadat, cara penyembahan yang benar, ya. Ibadah kepada Tuhan yang benar. Jadi bagaimana menyembah dan kapan. Ya, kalau teman-teman perhatikan, buku yang paling penting dalam bangsa Israel itu disebut Taurat ya, 5 buku Taurat ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan ya. Ini 5 buku paling penting di Perjanjian Lama. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, sebagian besar isi dari kelima buku ini adalah bagaimana menyembah Tuhan yang benar ya, dan bagaimana menyembah Tuhan yang benar ini dengan cara yang benar. Makanya sebagai contoh Keluaran 20 sampai akhir itu bagaimana mereka membuat sebuah tempat pemujaan ya, kemah suci. Kemudian masuk Imamat, apa saja yang harus dipersembahkan, caranya bagaimana ya, ritualnya bagaimana ya, hari-hari rayanya apa saja. Nanti Ulangan juga diulang lagi ya, peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan supaya mereka tahir atau boleh beribadah ya. Jadi mereka dikhususkan untuk menjadi bangsa kudus. Kenapa? Karena mereka punya Tuhan yang benar pertama, kedua mereka mempunyai cara menyembah Tuhan yang benar. Dan kepada bangsa Israel lah cara penyembahan yang benar, ibadat ini diberikan. Dan ini keistimewaan bangsa Israel. Nanti akan diteruskan ya, tentunya akan dipenuhi oleh Yesus dan diturunkan kepada gereja. Hukum, 10 perintah Allah dan hukum lain yang diberikan kepada Musa dan Israel. Ada di Keluaran, Imamat, dan Ulangan. Janji, berbagai janji untuk masa depan Israel oleh para nabi. Perjanjian baru, ya, Yeremia 31, hati yang baru, ciptaan baru, Mesias yang baru. Dan bapa leluhur, Abraham, Ishak, Yakub, tambah 12 putra Israel. Ya, jadi mereka ini orang-orang besar perjanjian lama. Ini ya suku Israel, diberikan kepada suku Israel. Ya. Jadi bagaimana kita lihat keistimewaan bangsa Israel luar biasa banyak sekali. Ini gambar Musa memberikan hukum kepada bangsa Israel. Jadi kita lihat adopsi kemuliaan, perjanjian, hukum, penyembahan atau ibadat, janji dan patriark, bapa leluhur. Ya, ini semua mengacu dan menjurus dipenuhi oleh Kristus, Sang Mesias. Yesus. Karena Yesus pemenuhan adopsi atau pemenuhan anak Allah, dialah anak yang sejati, satu kodrat dengan Allah Bapa. Dia adalah kemuliaan itu sendiri. Dia adalah pemenuhan perjanjian. Dia adalah hukum yang baru. Dia adalah ibadat yang baru. Ekaristi kan kita mempersembahkan Tuhan Yesus, ibadat yang baru. Dia adalah pemenuhan janji para nabi. Dan dia menjadi Allah yang disembah oleh para bapa leluhur. Nah, walaupun dengan hal ini masih banyak bangsa Israel zamannya Paulus yang tidak percaya bahwa Yesus adalah pemenuhan dari hal-hal ini. Iya. Itu konteksnya tentang. Oke, sedikit masalah Yunani. Masalahnya apa? Sedikit bonus. Dalam bahasa Perjanjian Baru itu ditulis bahasa aslinya dalam bahasa Yunani kuno atau koine Greek ya. Dan kalau teman-teman perhatikan ini contohnya tidak ada tanda baca ya. Tidak ada tanda baca dalam bahasa Yunani kuno, koine. Jadi bahasa Yunani zaman sekarang itu berbeda dengan yang digunakan di zamannya Paulus ya. Coba diperhatikan ya, tidak ada titik koma. Bacanya bagaimana itu? Jadi kalau teman-teman bilang baca kitab suci sekarang itu susah, pakai teks bahasa Indonesia susah, apalagi kalau kita kembali ke teks aslinya yang menggunakan bahasa Yunani atau Ibrani. Mumet.
Kita di sini ada kata ya, ada kalimat kata Yohanen ya, kata Yohanen. Kata Yohanen artinya menurut Yohanes ya, kata Yohanen. Ini teks ini didapatkan dari Codex Vaticanus. Codex Vaticanus ini kumpulan teks manuskrip kuno yang sekarang disimpan di Vatican Library, Museum Vatikan, Perpustakaan Vatikan, yang menurut para ahli usianya sudah 1700, 1800-an. Sudah kembali sejak 300 Masehi, 300-400 Masehi. Sangat-sangat kuno ya. Oke, demikian